Halo, perkenalkan nama saya Nita Saragi, NIM 030 dari MSPB. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan aquascape. Langsung aja ke step-stepnya. Step yang pertama yaitu kita harus menyiapkan peralatan aquascape yang terdiri dari akuarium, lampu neon, CO2, dan chiller atau kipas angin. Yang kedua, kita harus menyiapkan tanaman air, ikan hias, udang, pasir silika, pupuk, bebatuan, dan kayu. Step kedua yaitu menebarkan bakteri pengurai di dasar akuarium. Step ketiga yaitu taburkan pasir silika di sekeliling aquascape setinggi 3 cm. Step keempat yaitu kita harus mencampurkan pasir silika dengan pasir florapoll dengan perbandingan 1:5, kemudian ditaburkan ke sekeliling dan permukaan akuarium. Yang kelima, taburkan lagi pasir silika setinggi 2 cm untuk meratakan permukaan pasir. Step keenam, letakkan kayu di dalam akuarium dengan semenarik mungkin sehingga menunjukkan nilai estetika. Yang ketujuh, isi air dengan ketinggian 6 cm, kemudian susun atau tanam tanaman air mulai dari tanaman air yang paling besar sampai tanaman air yang paling kecil. Step ke-8, isi akuarium dengan air sampai penuh. Step ke-9, lakukan perawatan pada aquascape dengan sebaik mungkin sehingga tanaman air dapat tumbuh dengan subur, kemudian dapat dimasukkan ikan hias yang telah disediakan, serta biota lain yang diperlukan seperti udang dan lain-lain. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perbedaan aquascape air laut dengan aquascape air tawar. Mulai dari ukuran akuarium. Ukuran akuarium aquascape air tawar yaitu 100 x 40 x 30 cm. Sedangkan ukuran akuarium aquascape air laut yaitu 100 x 50 x 60 cm. Yang kedua adalah jenis pasirnya. Jenis pasir aquascape air tawar lebih kasar daripada jenis pasir aquascape air laut. Yang ketiga, volume airnya. Volume air aquascape air tawar minimal 100 liter, sedangkan volume air aquascape air laut minimal 300 liter. Yang keempat, jenis ikannya. Jenis ikan aquascape air tawar yaitu ikan air tawar dengan kepadatan 10 cm ikan per 25 liter. Sedangkan jenis ikan aquascape air laut yaitu ikan hias air laut dengan kepadatannya disesuaikan oleh ukuran akuarium. Yang kelima yaitu desainnya. Desain aquascape air tawar cenderung lebih sederhana dibandingkan desain akuarium aquascape air laut, karena aquascape air laut lebih mengedepankan nuansa bawah laut. Yang keenam adalah parameternya. Parameter aquascape air tawar yaitu yang pertama suhunya berkisar 24-28 derajat Celcius dengan pH 7, salinitas 0,05 sampai 3 ppm dan kadar CaCO3 kurang dari 200 mg per liter. Sedangkan parameter kualitas air aquascape air laut yaitu dengan suhu berkisar 23-28 derajat Celcius dengan pH 8,1 sampai 8,4, amonia kurang dari 0,25 ppm, nitrit kurang dari 0,25 ppm, nitrat kurang dari 0,30 ppm, fosfat lebih dari 5,5 ppm, alkalinitas 8 sampai 11 dkH, CO2 2 sampai 5 ppm. Yang ketujuh yaitu cara perawatannya atau mengganti air aquascape. Pada aquascape air tawar, cara mengganti air yaitu setengah dari air di akuarium ditambah dengan antiklorin seminggu sekali. Sedangkan cara mengganti air pada aquascape air laut yaitu air diganti 20% setiap 2 minggu sekali dan 50% tiap sebulan sekali. Nah, dari perbedaan kedua tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perawatan aquascape air tawar lebih mudah dibandingkan perawatan aquascape air laut. Sehingga untuk pemula dianjurkan untuk membuat aquascape air tawar terlebih dahulu. Untuk mengurangi persentase kegagalan pembuatan aquascape, kita harus memperhatikan 10 poin berikut. Yang pertama yaitu pemilihan filter. Pemilihan filter yang salah dapat menyebabkan kurangnya kadar CO2 di dalam air. Sebaiknya pemilihan filter adalah filter yang tidak menimbulkan riak di dalam air atau seperti air terjun. Yang kedua yaitu cara menanam tanaman air. Cara menanam tanaman air sebaiknya tidak asal tancap agar akar dapat menancap secara sempurna di dalam substrat yang telah dibuat. Yang ketiga, cara memasukkan air. Cara memasukkan air sebaiknya tidak menggunakan selang karena cara itu dapat menyebabkan air menjadi keruh dan pupuk berhamburan kemana-mana. Sebaiknya dilakukan dengan menggunakan bebatuan dan piring. Yang kelima yaitu mesin aerator O2. Mesin aerator O2 tidak dianjurkan karena mesin ini akan meningkatkan kadar O2, sedangkan tumbuhan air menggunakan CO2 untuk berfotosintesis dan menghasilkan O2 untuk metabolisme ikan. Yang keenam, penggunaan lampu aquascape. Sebaiknya penggunaan lampu aquascape tidak menggunakan lampu warna-warni karena fungsi dari lampu ini adalah untuk membantu tumbuhan air dalam melakukan fotosintesis. Yang ketujuh, pengaturan suhu. Gunakan chiller atau kipas angin untuk mengatur suhu pada aquascape. Yang kedelapan, pemilihan jenis ikan. Jangan gunakan ikan yang memakan tanaman air karena ikan tersebut akan menghabiskan tanaman air yang telah kita tanam. Yang ke-9, penggunaan atau penyalaan lampu. Penyalaan lampu 24 jam dapat membuat tanaman air mati, maka sebaiknya penyalaan lampu hanya dilakukan selama 14 jam dalam sehari. Yang ke-10 yaitu pemilihan jenis kayu. Pemilihan jenis kayu aquascape jangan yang mempunyai getah, karena getah itu dapat membunuh tanaman air dan ikan aquascape. Demikianlah teknik pembuatan aquascape
aquascape dan perawatannya